Salam damai dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya atas nama Elizabeth Mandalahi selaku KDS dari Stasi Santa Cecilia Securai, Paroki Santo Paulus Pangkalan Grande. Saya mengikuti kegiatan yaitu kegiatan mengenai pengulasan kitab suci. Pengulasan kitab suci yang saya ambil dari Injil suci Lukas 2 ayat 41 sampai 52 mengenai Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah, dan pada hari itu juga berketepatan hari keluarga kudus. Dari perikop ini kita jelas mendengar bahwa Maria, Yusuf, dan Yesus mereka sering melakukan adat istiadat agama orang Yahudi, di mana adat istiadat yang mereka lakukan pada hari Paskah, mereka pergi berziarah ke Yerusalem, di mana setelah Yesus berumur 12 tahun, Yesus ikut bersama orang tuanya Maria dan Yusuf pergi berziarah ke Yerusalem. Sewaktu pergi ke Yerusalem, setelah selesai ziarahnya, mereka kembali ke Nazaret. Sewaktu mereka pulang, Yesus berjalan, terkadang ikut sama bapak-bapak, terkadang ikut rombongan ibu-ibu, dan terkadang ikut rombongan anak-anak sebaya Yesus. Dengan demikian, Yusuf dan Maria sebagai orang tua, mereka merasa bahwa setelah tidak bersama mereka Yesus berjalan, orang tuanya menduga bahwa Yesus itu berjalan bersama rombongan anak-anak sebaya dengan Yesus. Tetapi setelah sampai di kampungnya, orang tuanya mencari Yesus, bahwa Yesus tidak ada. Sehingga Maria dan Yusuf kembali mencari Yesus sampai 3 hari lamanya, baru ketemu di Yerusalem di dalam bait suci. Setelah mereka bertemu, Maria dan Yusuf tidak banyak berbicara, tidak banyak saling menyalahkan atau mencurigai, tetapi mereka bertanya dengan tenang, dengan baik terhadap anaknya Yesus. Dan Yesus pun menjawabnya dengan bagus bahwa dia mencari Tuhan. Dengan demikian, Yesus banyak belajar dan Yesus mengalami pertumbuhan, sehingga Allah Putra sebagai manusia hidup di dalam keluarga. Yesus sama persis dengan kita. Dia harus belajar dan harus juga mengalami pertumbuhan. Dengan kehadiran Maria dan Yusuf yang menuntun masa kanak-kanak daripada Yesus, sama dengan anak-anak pada umumnya dalam segala bidang, maka Yesus pun belajar dari kedua orang tuanya, di mana Yesus menganggap bahwa orang tuanya itu adalah orang tua yang baik dan orang tua yang saleh. Dengan demikian, Yesus belajar dari orang tuanya dan dia setia kepada seluruh peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, iman dari Maria dan Yusuf bertumbuh subur di dalam diri Yesus.
Oleh sebab itu, kita juga sebagai keluarga yang ada bapa, ibu, dan anak, di mana antara bapa, ibu, dan anak sering terjadi perbedaan pikiran, perbedaan pendapat. Namun, karena belajar daripada kehidupan Maria, Yusuf, dan Yesus, mari kita sebagai keluarga belajar dari keluarga yang kudus ini. Mari kita supaya menyatukan pendapat, menyatukan pola pikir kita antara orang tua dengan anak, sehingga baik orang tua ataupun anak tidak ada rasa kebencian, tidak ada rasa kedongkolan, tetapi yang ada adalah rasa damai sejahtera dan ada cinta kasih. Dengan adanya keadaan meneladani orang kudus ini, maka keluarga kita pun bisa belajar menjadi orang kudus, yaitu mari kita di dalam keluarga kita bersatu dalam persekutuan. Mari kita bersatu saling melayani antara satu dengan yang lain, saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, sehingga di antara orang tua dan anak tidak ada rasa kesendirian, tidak ada rasa kesepian, tidak ada rasa ketidaknyamanan. Mari kita jadikan keluarga kita juga menjadi keluarga kudus dari Nazaret, yang boleh saling mendukung, yang boleh saling bertukar pikiran. Dengan demikian akan timbullah miniatur gereja, gereja rumah tangga atau eksklesia domestika. Nampaklah misi gereja ataupun persekutuan gereja dari keluarga kita masing-masing. Dengan demikian keluarga kita bisa menjadi keluarga kudus dari Nazaret yang bisa sama-sama antara anak, orang tua bisa sama-sama merayakan hari-hari kudus yang ada di dalam gereja kita. Apabila antara anak, orang tua bisa saling melakukan, saling melaksanakan perayaan hari-hari kudus itu, maka dengan sendirinya kita di dalam keluarga bisa saling memahami, saling menghidupi, sehingga kita semuanya boleh saling mengerti antara satu dengan yang lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kepada seluruh pemirsa ataupun audiens, dalam penyampaian pengulasan Injil Suci ini, saya menyadari banyak yang kurang lebih. Oleh sebab itu saya mohon dengan rendah hati supaya bisa dimaklumi dan bisa diperbaiki, sehingga iman kita bisa saling mendukung dan menumbuhkan iman yang subur. Sekian dan terima kasih.